Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Eh, Sebelum kita mulai topik ini, pertama saya mau menjelaskan dulu apa saja yang akan menjadi eh, bagian dari kelas ini. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar konsep mengenai gaya. Jadi sebenarnya adalah konsep-konsep ini sudah kita dapatkan sebelumnya di SMA dulu. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah banyak cara-cara singkat seperti penggunaan angle factor yang sebenarnya cukup membantu kita, tapi banyak orang yang menganggap itu hanya sebagai faktor tanpa tahu dari mana asalnya. Jadi ketika dihadapkan dengan kasus yang berbeda, misalnya ada sudut rigging 65 degree yang nggak ada di tabel itu, mereka bingung semua. Padahal konsepnya angle factor ini bisa kita hitung sendiri menggunakan trigonometri. Jadi untuk itu kita perlu balikkan lagi ke basic gimana sih cara mendistribusikan atau memproyeksikan beban-beban tersebut. Berikutnya kita akan belajar cara menghitung berat dari suatu benda. Di sini juga banyak orang yang salah persepsi antara massa dengan berat. Untuk massa digunakan satuan berat dan sebaliknya. Jadi di sini kita coba untuk meluruskan yang udah belok-belok gitu. Kemudian berikutnya adalah kita juga akan belajar mengenai cara perhitungan COG, mulai dari beban segaris, dua dimensi, sampai yang tiga dimensi. Terus selain itu juga sejalan dengan COG kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung distribusi beban untuk beban segaris, dua dimensi dan tiga dimensi. Kemudian nanti di akhir pertemuan kami akan memberikan semacam capstone project untuk teman-teman kerjakan. Batas pengerjaannya 1 bulan ya Kak ya. Eh, di sini Iya, kami tidak 1 bulan. Di sini kami nggak memberikan penilaian terhadap pekerjaan teman-teman, tapi kalau ada yang pengerjaannya kurang tepat menurut kami, maka nanti kita akan berdiskusi mungkin lewat WhatsApp atau email secara pribadi. Karena di sini kami mau mencoba metode pembelajaran yang komunikasinya dua arah, yang menurut kami itu lebih efektif dan ini tidak tertutup hanya di capstone project aja. Kalau teman-teman misalnya punya permasalahan mungkin di tempat kerja terkait dengan lifting operation yang mungkin butuh second opinion, boleh mungkin kontak kita gitu. Jadi ya itu untuk Teman-teman ini sebentar deh, materi yang dikasih Bang Nelson kayaknya beda dengan yang saya kirim kemarin karena ini berbahasa Inggris, tapi sebenarnya oh isinya sama. Hanya saja ya di materi yang ini ada tambahan force ya deh ya, force sama massa. Nanti saya akan kirimkan yang ah, part satu. Yang beda cuma part satu aja. Part-part yang lain itu sama, hanya hmm, yang beda lagi adalah ini dalam bahasa Inggris. Yang saya kirim kemarin sama teman-teman itu dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti part satu ini akan saya kirim pakai email. Jadi teman-teman oke. terserah mau yang mau bahasa Inggris ini, yang mau bahasa Indonesia yang kemarin saya kirim. Tapi intinya isinya sama. Kirim aja nanti semua lagi. Mm-mm. Iya, Ah, silakan, Dek. ya. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nelson Wiratno Panjaitan. Saya lulus dari Teknik Sipil ITS tahun 2011. Kemudian memulai karir saya di dunia lifting itu sejak 2013. Waktu itu saya gabung dengan McDermott di Batam. Kemudian tahun 2019 saya pindah ke Baku sampai sekarang eh, tetap di eh, scope of work yang sama. Jadi saya kira itu aja perkenalan singkat dari saya. Kita mulai dari subtopik yang pertama adalah mengenai besaran skalar dan besaran vektor. Mungkin teman-teman udah pernah dengar mengenai besaran skalar sama vektor ini ya. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat dinyatakan dalam angka. Contohnya seperti kilogram, milimeter, meter per second, newton, kilonewton, gitu, dan lain-lain.
Kemudian selanjutnya adalah apa bedanya antara skalar sama vektor. Simpelnya adalah skalar itu dia tidak mempunyai arah. Contohnya massa jenis, massa panjang, dia nggak mempunyai arah. Sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki arah. Contohnya adalah gaya. Gaya dia punya arah. Kita bisa menentukan kemana arah gaya gitu. Terus kecepatan. Kecepatan juga dia mempunyai arah. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah sling tension itu besaran menurut teman-teman itu besaran vektor atau besaran skalar untuk sling tension. Vektor mungkin Pak. Ya, jadi itu besaran vektor Vektor, ya. Pak. Karena kita tahu arahnya itu biasanya searah dengan arah slingnya ya. Kalau berat gimana? Apakah besaran vektor atau skalar? Berat Vektor Pak. untuk ya. Jadi Sepertinya vektor, Pak. Soalnya kan ikut ke gravitasi, Pak. betul betul. Jadi berat itu adalah besaran vektor karena arahnya itu dia mengikuti arah gravitasi itu. Jadi itu untuk besaran skalar dan vektor. Jadi teman-teman udah bisa membedakan untuk perhitungan harus pakai yang skalar atau yang vektor. Nah, biasanya kita di karena kita di dunia lifting itu biasanya berkaitan sama dengan arah gaya ya. Berarti dominan ke arah besaran vektor. Jadi misalnya kayak kayak massa itu kan dia besaran skalar ya, dia nggak punya nggak punya arah. Nah ini kadang kadang membingungkan juga di luar sana. Waktu ditanya berapa beratnya, kita jawab pakai besaran skalar, sementara berat itu adalah besaran vektor. Besaran skalar itu contohnya kayak kayak kilogram gitu. Kita jawab dengan kilogram atau ton. Sedangkan untuk satuan berat itu biasanya itu besaran vektor ya harusnya kita jawab dengan newton atau kilonewton. Tapi karena udah biasanya crane itu kan dia kapasitinya itu dia menggunakan satuan ton. Jadi karena untuk mengikuti atau untuk memudahkan pengecekan di lapangan ya nggak masalah ya kita kita ikutin aja ya. Ditanya beratnya berapa kita jawab dengan ton. Jadi bisa gampang mengcompare-nya dengan kapasitas yang ada di lapangan. Tapi kalau untuk misalnya untuk pengerjaan report ada baiknya kita menyesuaikan satuan-satuan yang mau digunakan. Berikutnya adalah konsep basic mengenai hukum Newton. Hukum Newton yang pertama mengatakan jika sebuah benda diam dan diberi gaya yang seimbang, seimbang di sini artinya gaya yang bekerja dari kiri sama dengan gaya yang bekerja dari kanan. Jadi misalnya ada sebuah benda seperti ini, terus diberi gaya yang seimbang artinya dari kiri, misalnya dari kiri F berarti dari kanan F atau dari atas F2 berarti dari bawah F2 gitu ya. Nah, eh, bila diberi dengan gaya yang seimbang, maka benda tersebut akan tetap diam. Sedangkan apabila sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang konstan, diberi gaya yang seimbang, maka benda tersebut tetap akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi tidak ada perubahan dalam kecepatan atau ini berkaitan sama percepatan nantinya. Jadi itu untuk hukum Newton yang pertama. Berikutnya hukum Newton yang kedua adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya. Sehingga ada rumus gaya adalah atau F sama dengan M dikali A. Di mana M adalah massa, A adalah akselerasi. Rumus ini nanti kita gunakan untuk menghitung berat dari suatu benda.
Terus ada hukum Newton yang ketiga, apabila sebuah benda A mendapat gaya dari benda B, maka benda B tersebut akan menerima gaya balik dari A dengan jumlah yang sama atau bisa kita sebut dengan total force sama dengan nol. Jadi misalnya eh, ada sebuah benda, ini benda A, terus ada benda B, ini bergerak ke sana, memberi gaya F, sebut F ke benda A, maka benda A akan merespon benda B dengan besar gaya yang sama F. Jadi itu untuk hukum Newton yang ketiga. Terus berikutnya adalah konsep gaya dan momen. Gaya adalah sebuah pengaruh terhadap benda yang dapat merubah kecepatan benda tersebut atau mengubah arah pergerakannya. Ini kaitannya sama dengan hukum Newton yang kedua, sehingga rumusnya adalah F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Sedangkan momen adalah gaya yang membuat sebuah benda dapat berputar atau berotasi. Rumusnya adalah momen dikali sama dengan F dikali L, di mana M adalah momen, F adalah gaya atau force, dan L adalah jarak antara gaya ke titik rotasi dari benda tersebut. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari perhitungan momen. Yang gambar pertama yang ini, gambar yang pertama ini, gaya yang bekerja tegak lurus dengan lengannya kunci tersebut. Jadi untuk perhitungan momen, eh, jarak yang kita gunakan untuk menghitung besarnya momen adalah jarak yang tegak lurus terhadap arah gaya. Jadi kita misalkan ini momen yang kita dapat adalah sebesar M1. Misalnya di sini M1. Kemudian untuk gambar yang kedua, gaya yang bekerja dia tidak tegak lurus lagi, melainkan agak sedikit miring terhadap lengan kunci. Jadi karena miring berarti jarak yang kita ambil itu harus tegak lurus seperti ini. Dan distance-nya akan lebih kecil dari yang pertama. Kita kita sebut dengan M2. Sedangkan eh, untuk gambar yang ketiga, gaya yang bekerja segaris dengan lengan kunci. Kalau kita tarik jarak yang tegak lurus dengan arah gaya, maka kita dapat jarak sama dengan nol, sehingga momen yang terjadi adalah nol. Kita sebut dengan, kita misalkan dengan M3 ya. Dari sini kita bisa dapat kalau kalau kita bandingkan ketiga momen ini, yang paling besar adalah M1 karena jarak jarak yang paling besar adalah pada gambar yang pertama itu. Itu kenapa alasannya kalau kita lihat orang yang mau buka baut ban truk itu biasanya dikasih lengan tambahan ya. Tujuannya adalah untuk memperbesar jaraknya itu. Dengan begitu, momen yang bekerja untuk memutar baut itu akan semakin jadi lebih besar. Padahal gaya yang bekerja sama aja karena orangnya ya sama aja kan gitu. Jadi begitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mengenai basic-basicnya. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke syarat kesetimbangan. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi baik itu untuk heavy lifting atau untuk transportation.
Pertama adalah total gaya yang bekerja ada sorry, total gaya yang bekerja adalah nol dan yang ini ya. Dan yang kedua adalah total momen yang bekerja sama dengan nol. Eh, Contoh pertama dalam praktik penggunaan syarat kesetimbangan ini adalah pada bisa kita lihat pada sistem jungkat-jungkit atau seesaw bahasa kerennya. Jadi supaya sistem itu setimbang maka kita harus mencari titik keseimbangannya. Jadi kita punya contoh seperti ini, kita punya P1 sama dengan 10 kilonewton, yang ini P2-nya 20 kilonewton. Kita mau menyeimbangkan eh, sistem ini. Seimbang artinya yang P1 ini tidak ke bawah atau tidak bergerak dan P2-nya ini juga tidak bergerak. Itu. Caranya adalah kita harus mainkan di lengannya ini, lengan ini A dan B itu. Jadi kalau misalnya akibat P1 dia sisaunya ini menimbulkan momen ke arah sini, kita sebut M1. Berarti dia harus yang P2 ini harus melawannya M1 ini sebesar M2. Itu kan ya syarat keseimbangannya. Berarti syaratnya adalah M1 sama dengan M2. Atau kalau kita pakai total moment, kalau misalnya ini kita sebut dengan titik X, total moment di X sama dengan nol. Atau M1 dikurangi M2 sama dengan nol. Seperti itu. Jadi pertama kita cari dulu M1-nya berapa. M1 adalah P1 dikali A. Terus M2-nya adalah eh, P2 dikali B. Kalau kita pindahin semua ke kiri, berarti P1, gini, P1-nya kita pindahin ke sana, berarti A sama dengan P2 dikali B dibagi P1. Ini kita keep dulu. Terus di sini disebutkan berarti ada A plus B sama dengan 10 meter. Ya kan, ini totalnya ya. Berarti A sama dengan 10 meter dikurangi B. Nah, ini kita bisa substitusi ke sini. Berarti 10 meter dikurangi B sama dengan P2 dikali B dibagi P1. Atau 10 meter dikurangi B sama dengan P2-nya 20, P1-nya 10 atau 2B. Berarti 3B sama dengan 10 meter. Sehingga B adalah 10 per 3 atau 3,33. Terus yang B-nya udah dapat, berarti kita bisa cari A-nya. Berarti A-nya adalah eh, 6,67. Jadi kalau misalnya kita setting ini A-nya ini 6,67, terus ini 3,33, sistem ini akan berada di posisi setimbangnya. Begitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ayo, teman-teman, ada yang bertanya sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Masih aman ya? Belum, belum. Terima kasih. Belum. Oke, berikutnya adalah cara atau metode mengkombinasikan dua buah gaya atau lebih. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, gaya merupakan besaran vektor yang mana terdapat unsur arah di dalamnya. Arah ini bisa kita kombinasikan bila terdapat dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda. Cara ini yang kita gunakan dalam mendesain rigging misalnya atau lifting attachment seperti pedai atau trunnion.
Jadi ada dua metode yang bisa kita gunakan dalam menggabungkan dua gaya atau lebih. Pertama yaitu tail to tail method dan yang kedua adalah eh, head head to tail method. Nah, untuk yang tail to tail, dua gaya tersebut kita satukan pada tailnya. Jadi di sini, ini tailnya. Kemudian tarik garis imajiner yang sejajar dengan masing-masing gaya pada head dari masing-masing gaya. Jadi ini garis imajiner yang sejajar, ini garis imajiner yang sejajar dengan F2, ini garis yang sejajar dengan F1. Setelah kita tarik garis itu, kemudian kita tarik garis dari titik tail ke perpotongan garis imajiner tersebut. Jadi perpotongannya ada di sini, baru kita tarik eh, dari tail ke perpotongan garis imajiner itu. Jadi ini eh, resultannya, arah gaya resultannya atau kita sebut FR gitu. Terus kemudian head to tail method. Kalau untuk head to tail caranya adalah tail dari gaya yang satu, tail dari gaya yang satu diposisikan di head dari gaya yang lain. Jadi ini tailnya F1 kita posisikan dia di di headnya F1 gitu. Selanjutnya kita tarik garis imajiner sama seperti tail to tail method tadi. Kita tarik garis imajiner yang sejajar dengan F2 yang ini. Terus yang sejajar dengan F1. Nah, eh, garis garis resultannya itu ada dari tail yang gaya yang pertama ke head yang gaya yang kedua. Ini. Jadi ini resultannya. Gitu. Sekarang kita coba masuk ke contoh biar lebih paham. Yang pertama kita memiliki dua gaya dengan arah yang sama. Besar gaya F1 adalah 10 kilonewton dan gaya F2 adalah 8 kilonewton. Karena kita mau mengkombinasikan ini. Sekarang karena arahnya sama, maka gaya resultannya adalah kita tinggal menjumlahkan aja F1 plus F2 sama dengan 18 kilonewton. Dan arahnya akan searah dengan eh, kedua dari arah gaya tersebut karena mereka searah. Jadi mereka saling menjumlahkan. Ini. Berikutnya contohnya kita punya gaya F1 10 kilonewton ke arah kanan, kemudian gaya F2 sebesar 8 kilonewton ke arah kiri. Karena arahnya berbeda, maka apabila F1 adalah positif, maka F2 adalah negatif. Sehingga rumusnya menjadi F1 minus F2. Tapi kalau misalnya kita misalkan F1-nya adalah negatif, maka yang F2-nya adalah positif. Jadi rumusnya menjadi minus F1 plus F2. Nanti misalnya eh, kalau kita pakai F1 minus F2 berarti kita memisalkan F1 itu positif, F2-nya negatif. Berarti kita berasumsi kalau dia ke kanan itu adalah positif, kalau dia ke kiri dia adalah negatif. Terus F1 minus F2 adalah hasilnya adalah 2 kilonewton dan itu positif. Berarti gaya resultannya adalah ke sesuai dengan perjanjian tanda kita di awal. Karena dia ke kanan, berarti karena dia positif, berarti arahnya resultannya ke arah kanan. Kalau kita misalnya kan dia F1-nya negatif, terus F1-nya negatif ke arah kanan, F2-nya positif ke arah kiri, terus berarti nanti kan hasilnya negatif nih. Karena dia negatif, di awal itu perjanjian kita adalah yang ke kanan negatif, berarti hasilnya akan tetap sama.
Seperti itu. Contoh berikutnya apabila gaya F1 sebesar 10 kilonewton ke arah kanan, kemudian gaya F2 sebesar 8 kilonewton tegak lurus terhadap F1 ke arah bawah. Maka kita bisa menggunakan metode tail to tail method untuk menentukan arah dari resultannya. Sedangkan untuk besarnya kita bisa menggunakan Pythagoras. Caranya adalah tail to tail method tadi ya. Kita ambil garis imajiner yang sejajar F2, terus sejajar F1, perpotongan di sini berarti arah gayanya adalah gaya resultannya adalah ke sini. Seperti itu. Nah, ini 10 kuadrat ini kan rumus Pythagoras nih. Misalnya yang segitiga itu kalau teman-teman masih ingat. A, B, C. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya. Berarti C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Jadi ini yang kita gunakan untuk mencari ini. Sehingga kita dapat resultannya adalah 12,8 kilonewton. Gitu. Nah, untuk yang keempat, mungkin teman-teman bisa coba menghitung untuk yang contoh yang keempat. Ada yang bisa coba? Ayo teman-teman ada yang bisa bisa mencoba, dicoba dulu kali ya, dicoba dulu ya. Iya. Kita kasih waktu untuk coba mengerjakan. Nanti tinggal kita panggil aja ya namanya ya, randomly ya. Soalnya kita panggil aja randomly ya, teman-teman ya. 9,6 benar nggak, Mbak? 9,6 ya. Kita keep dulu ya, Pak ya. Ada yang dapat yang beda? 9,43 kilonewton ya. 9,43. Ada yang lain? Kita lanjut aja ya, kita langsung aja ya. Pertama kan kita bisa menghitung yang ini dulu ya. F1 dengan F3-nya dulu. Berarti kan F1 dikurang F3. Berarti ada 5 kilonewton. Arahnya ke arah sana. F13 sama dengan 5 kilonewton. Terus F2-nya belum kita masukkan tadi perhitungan, berarti F2 dengan 8 kilonewton. Berarti kan kita bisa pakai Pythagorasnya sekarang. Berarti FR sama dengan akar dari 5 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 8 kuadrat 9,43 kilonewton. Seperti itu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jawabannya Pak Asbar tadi benar ya? Iya, benar. Benar ya, oke. Iya, maksudnya Pak. 9,43. Bukan 96, sorry. 9,43, oke. Ya, soalnya Berarti manual cakarannya. Jadi oke, oh ya Pak Septian juga benar ya.
Jadi Jadi, bisa ya, bisa teman-teman ya. Kita lanjut kayaknya, Dek. ya, jadi ini penting banget ya dalam dunia lifting. Kelihatannya sepele gitu, tapi sehari-hari saya pribadi sering menghitung itu, mendesain itu ya pakai pakai yang kayak gini gitu, gitu teman-teman. Berikutnya adalah kita masuk ke perhitungan berat. Berat sangat penting diketahui sebelum kita melakukan desain dalam heavy lifting. Jadi dalam desain itu ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Pertama adalah beratnya itu sendiri, kedua COG, dan yang ketiga itu adalah dimensi. Nah, untuk dimensi ini kita bisa gampang aja cari dengan mengukur langsung di lapangan atau mengukur di AutoCAD misalnya. Tapi untuk berat dan COG ini dibutuhkan pengetahuan untuk mengolah data-data yang ada untuk menjadi informasi yang berguna dalam desain kita. Seperti itu. Mengapa perhitungan berat itu penting? Adalah untuk mengurangi resiko over capacity pada peralatan yang akan kita gunakan. Dengan begitu kita desain lifting kita itu akan menjadi lebih aman. Selain itu juga kita akan mendapat desain kita menjadi lebih efisien. Begitu kira-kira. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beberapa hal yang penting yang menjadi input data kita dalam membuat desain heavy lifting adalah pertama berat, kedua COG, dan ketiga adalah dimensi. Untuk berat item yang harus kita perhitungkan antara lain berat dari objek itu sendiri dan kemudian berat rigging. Setelah ketiga hal yang tadi sudah kita penuhi, kemudian baru kita bisa pelajari bagaimana load distribution dari lifting system yang mau kita desain tersebut. Kemudian untuk perhitungan berat, kita gunakan rumus weight sama dengan mass times gravity, mass kali gravity. Ini sama dengan hukum Newton yang kedua tadi ya. F sama dengan M dikali A, di mana F adalah force, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Sehingga dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa gravity merupakan sebuah akselerasi atau percepatan. Dan weight atau berat merupakan gaya yang mana adalah besaran vektor. Artinya dia memiliki arah dalam hal ini karena dia dipengaruhi oleh gravity selalu berarti weight ini arahnya selalu menuju ke arah pusat bumi karena percepatannya itu tadi percepatannya adalah gravitasi dari bumi itu sendiri. Itu kenapa sebuah benda kalau dia makin jauh dari bumi gitu dijatuhkan eh, semakin dekat ke bumi dia akan semakin lebih lebih cepat daripada pada saat dia dijatuhkan, yaitu karena gravitasi itu sendiri adalah merupakan percepatan gitu teman-teman. Berikutnya adalah massa jenis atau density. Density adalah massa sebuah benda per satuan volume. Ini tergantung dari jenis benda tersebut. Seperti yang ada pada tabel ini, untuk beton atau konkrit misalnya density-nya adalah 2.300 kilogram per meter kubik. Kemudian untuk besi atau steel, density-nya adalah 7.850 kilogram per meter kubik. Artinya, dalam 1 meter kubik, massa dari besi tersebut adalah 7.850 kilogram. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan berat. Misalnya kita punya benda seperti di gambar terbuat dari besi atau steel, lebarnya 0,1 meter, terus tingginya 0,1 meter, dan panjangnya adalah 5 meter. Kemudian kita mau cari beratnya berapa. Pertama adalah kita hitung volumenya.
Eh, rumusnya adalah luas penampang dikali dengan panjang. Luas penampangnya berarti lebar dikali tinggi ya. Lebar dikali tinggi, kemudian dikalikan dengan panjangnya, sehingga kita dapat volume dari benda tersebut adalah 0,05 meter kubik. Setelah itu kita hitung masanya, yaitu karena ini steel, berarti density-nya dari tabel sebelumnya kita dapat 7.850 kilogram per meter kubik. Volumenya tadi udah kita hitung 0,05 meter kubik, berarti kita kalikan sehingga kita dapat massa dari benda tersebut adalah 392,5 kilogram. Itu masih massanya. Kemudian baru kita bisa dapat beratnya dengan menggunakan rumus weight sama dengan massa kali gravity, di mana gravity adalah 9,81 meter per second kuadrat, sehingga kita dapat berat beratnya adalah 3.850,43 Newton. Jadi di sini kita harus bedakan menggunakan satuan berat dan massa. Jadi yang benar itu kalau ditanya berat berarti kita eh, pakai satuan Newton, kilonewton. Sedangkan untuk massa berarti satuannya adalah kilogram atau ton gitu. Eh, Sekarang gimana kalau misalnya benda tersebut adalah terbuat dari konkrit atau beton? Teman-teman mungkin ada yang bisa coba menghitung. Kalau dia misalnya dari beton gitu atau konkrit, berapa berapa berat berat dari ini bendanya itu? Kalau misal eh, density beton kan 2.300 kilogram per meter kubik. Nah, berarti volume dikali density, volumenya tadi kan udah kita hitung 0,05 meter kubik ya. 115. 115 ya. 0,05 dikali 2.300 itu masanya ya Pak ya. Itu masih masanya. Kalau beratnya berarti 115 dikali 1128 0,81. Newton. 1128,15 Newton. 8. Ya. Pak, Pak Nelson, Ya, ya Pak. apakah ketebalan dari ini tidak dipertimbangkan juga? Apakah massa itu juga sudah mencakup tebal dari konkrit ini Iya ataupun kalau steel ini? Iya, betul, Pak. Jadi makanya di awal kita hitung pertama itu volumenya dulu kan ya. Volume itu kan berarti udah termasuk luas penampang sama tingginya gitu, Pak. Kalau kita lihat rumusnya kan di volume itu B kali H dikali L. B-nya 0,1, H-nya 0,1, terus L-nya 5 meter. Begitu, Pak. Pak Nelson, Pak Iya, Nelson Pak. maaf mau nanya. Ah, Kan biasanya kita jumpai di lapangan itu banyak kayak baja-baja alloy yang campuran-campuran. Nah, itu kita untuk mendapatkan density-nya itu seperti apa? Apa kita patokan ke steel aja? Boleh kita berpatokan ke steel karena steel ini kan kalau yang alloy itu biasanya lebih ringan daripada steel. Atau teman-teman juga bisa cari di reference yang lain mungkin ada di DNV misalnya atau ASME gitu. Biasanya mereka menyediakan itu kalau misalnya campuran bajanya kayak gini dia density-nya sekian. Tapi biasanya itu kita eh, pakai 7850 aja sih. Karena itu yang paling berat biasanya. Gitu, Pak. Pak Oke, Nelson, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak Irfan. kalau misalnya ada beban nih
campuran antara konkrit dan steel misalnya yang udah di apa, yang udah di mix gitu ya. Jadi Mm-mm. kayak apa Mm. namanya load test gitu ya. Itu Iya. perhitungannya seperti apa? Nah, itu kalau kayak gitu biasanya kita hitung terpisah, Pak. Jadi misalnya nih kayak apa ya? Misalnya nih ada eh, yang bawahnya itu besi misalnya atau steel, terus di atasnya ada konkrit, gitu ya, Pak ya. Nah, ini kita hitung terpisah ini berapa beratnya, terus ini berapa beratnya, yang konkrit berapa, yang steel berapa, gitu Pak Irfan. Baru kita kombinasikan. Baru ditambah gitu ya. Iya, tinggal menambahkan. Tapi kalau COG-nya itu nanti kita bahas di Ya. lain, Pak. Gitu, Pak. Iya, si Oji besok ya. Kita ngebahasnya besok kita Hari bahas si Oji. Hari ini dapat hari ya. ini, hari Hari. ini, hari ini. Oh, jadi Pak Nelson, Iya, Pak. iya, mohon izin Pak. Jadi di breakdown berdasarkan beban yang ada di benda tersebut ya. Iya, betul, betul. Betul, Pak. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Izin Bang Nelson bertanya. Iya, Pak. Ya, itu untuk blok density block yang beruang, anggaplah ini steel block, itu Mm-mm. dalamnya itu kopong ya, kosong. Terus Mm, ada juga yang steel block yang fully apa ya, steel dalamnya. Itu mm. density-nya sama ya? Density sama, cuman di volumenya nanti kita mainkan. Oh iya, Contohnya misalnya nih kayak kayak pipa ya gitu ya, ya. pipa gini. Nah ini ya kalau sebenarnya ada rumus untuk menghitung volume silinder. Cuman saya nggak hafal, nggak apa otak saya nggak tahu kenapa bisa gampang lupa. Jadi kalau saya cari dulu luarnya ini, yang luarnya ini berapa. Misalkan kita dapat eh, A1. Habis itu nanti saya hitung juga A2-nya berapa, yang akibat diameter dalamnya atau inner diameter A2-nya, baru saya kurangi A1, kurangi A2, baru saya kalikan sama total panjangnya. Nah, itu volumenya kalau misalnya pipa case-nya gitu. Baru nanti kita kalikan sama density-nya si besi misalnya atau steel gitu. Gitu, Pak. Oh, oke Bang, di copy. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kita masuk ke contoh berikutnya aja ya. Nah, ini misalnya kalau dia bentuknya seperti ini, ben- silinder pejal, terbuat dari steel juga, ah, menghitung berat, terus panjangnya adalah 5 meter, diameternya 1 meter, terus kita mau menghitung beratnya. Pertama kita hitung dulu volumenya, penampang dikali panjang, karena di sini silinder berarti penampangnya adalah lingkaran. Berarti untuk luas penampangnya kita gunakan rumus luas lingkaran. Terus dikalikan dengan panjangnya sehingga volumenya kita dapat 0,785 meter kubik. Kemudian kita hitung massanya dengan mengkalikan volumenya dengan density, karena dia adalah steel berarti density-nya 7.850 kilogram per meter kubik. Sehingga kita dapat massanya adalah 6.162,25 kilogram. Itu masih sampai massa. Setelah itu baru kita bisa menghitung beratnya dengan mengkalikan massanya itu dengan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Baru kita dapat beratnya sebesar 60.451,67 Newton, atau kalau mau dipakaikan ke kilonewton berarti
60,451 kilonewton gitu kira-kira. Contoh berikutnya adalah apabila penampangnya tidak simetris seperti di gambar ya. Di sini disebutkan panjangnya adalah 6 meter dan beam ini terbuat dari steel. Untuk mempermudah perhitungan, pertama kita bagi dulu dia penampangnya ini menjadi beberapa bagian. Jadi terserah teman-teman mau membagi menjadi beberapa bagian, yang penting senyamannya aja. Untuk case ini saya bagi menjadi 3 bagian. Area 1 itu yang merah, area 2 itu yang abu-abu, dan yang ketiga itu ada yang warna kuning. Kemudian kita hitung luasan dari masing-masing area. Baru yang contohnya yang merah ya, lebarnya itu 100 mm. Terus thicknessnya sama ya, yang di atas sama yang di bawah. Di sini 18 mm. Berarti di sini juga 18 mm. 18 mm. Itu untuk area 1. Terus area 2 264 dikali ini kan 200, ini ke sini 300, berarti kan misalnya ini Y, berarti Y sama dengan 300 dikurangi 2 dikali 18, sehingga kita dapat 264 mm. Area 1 berarti 264 kali 11, thickness-nya 11. Terus area 3 300 dikali 18 thickness-nya. Seperti itu. Untuk areanya kita tinggal kalikan, terus kita totalkan semua, sehingga kita dapat total areanya adalah 10.104 mm persegi. Atau kalau kita convert ke meter persegi berarti dia 0,01 meter persegi. Setelah itu kita hitung volumenya, yaitu dengan mengkalikan luas penampang tadi dengan panjangnya 6 meter, sehingga kita dapat volumenya sebesar 0,06 meter kubik. Baru kita hitung ke masanya dengan mengkalikan volume tadi dengan density-nya. Karena dia steel, berarti density-nya adalah 7.850 kg per meter kubik. Sehingga kita dapat masanya adalah sebesar 471 kg. Setelah itu baru kita bisa menghitung beratnya, yaitu dengan mengkalikan masanya dengan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Sehingga kita dapat beratnya adalah 4.620,51 Newton. Atau kalau pakai kilonewton berarti dibagi 1.000 sama dengan 4,62 kilonewton. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai perhitungan berat, teman-teman? Karena berikutnya kita mau masuk ke perhitungan COG. Perhitungan berat udah sampai situ aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ini. Jadi ya tinggal mengikutin ke density-nya aja sama volumenya. Iya Pak Agam. Pak, mau nanya, Ah, ah. kan biasanya kalau kita dapat kasus-kasus di lapangan tuh bentuknya yang betul-betul abstrak yang ini. Nah, bagaimana kita misalnya dapat kasus itu, kita nentuin dimensinya itu seperti apa, yang bentuknya abstrak, yang bahkan yang pakai ada lengkung-lengkungan lah, ada juring-juring lah gitu. Nah, Kalau kayak kalau udah kayak gitu Pak, kalau ada drawingnya, pakai ini aja, pakai AutoCAD sih biasanya lebih gampang. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada drawingnya ya kita ukur sendiri, terus nanti ya sesuaikan sama, ya kita bagi-bagi dulu sesuai nyamannya kita. Jadi misalnya nih, kadang kita juga eh bentar ya.
Kadang misalnya nih kita ketemu eh, yang bentuknya kayak gini ya misalnya ya. Gini lah misalnya. Ya kita bagi-bagi aja Pak. Bagi ke sini. Habis itu tinggal kita kombinasikan gitu. Senyamannya aja. Kalau misalnya ada lingkaran-lingkaran gitu, gini, terus gini gitu. Ya bagi senyamannya. Ini kita mungkin kita bisa bagi ke sini, ini dapat satu. Terus ini kita bisa mungkin bagi ke sini dulu, ini dapat dua gitu. Nah ini bisa bagi tiga. Jadi tinggal kita aja pembagiannya seperti apa senyamannya kita gitu Pak. Gitu Pak Agam. Oke, siap Pak. Kasih. Heeh. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Sebelum kita masuk ke topik COG. Kalau nggak ada, kita langsung masuk aja ya ke topik COG ya. Jadi COG adalah titik berat dari satu atau lebih objek. Jadi kalau benda tersebut simetris atau dan homogen, homogen ini artinya dia sama sama jenis di eh, dari objek tersebut. Kita bisa dengan gampang menentukan titik COG-nya ada di tengah-tengah dimensi dari benda tersebut. Tapi kalau misalnya kalau dia nggak simetris misalnya, kayak pertanyaan Pak Agam tadi ya, yang gini, misalnya ginilah simpelnya. Nah, untuk menghitung COG-nya pun kita tetap harus membagi-bagi benda tersebut senyamannya kita juga gitu. Kita bisa membaginya dulu misalnya seperti ini gitu. Terus kita hitung beratnya di sini berapa, terus beratnya di sini berapa. Nah, karena ini udah simetris, bentuk simetris, berarti kita bisa ambil dia, asumsikan dia COG-nya ada di tengah seperti itu. Terus ini COG-nya ada di tengah gitu. Nah, ini kita tinggal kombinasikan aja gimana gimana cara mengkombinasikan. Itu nanti kita bahas di sini seperti itu. Terus permasalahan lainnya adalah kalau misalnya terdapat eh, dua benda yang berbeda jenis. Misalnya kayak yang ditanya tadi ya, ada satu benda, misalkan ini steel gitu ya, ini steel. Terus yang atasnya, misalkan dia adalah konkrit. Terus dimensinya juga berbeda gitu ya. Berarti otomatis eh, COG-nya nggak pas ada di satu garis. Jadi ada nanti semacam eh, pokoknya dia nggak segaris lah, ada jarak. Gimana misalnya mencari COG gabungan dari kedua benda tersebut seperti itu. Jadi mengapa COG penting dalam mendesain heavy lifting? Karena ini menjadi referensi kita dalam mendesain suatu lifting system yang balance, balance atau setimbang atau seimbang. Kemudian selain itu, COG juga membantu kita dalam memahami bagaimana respon dari benda tersebut terhadap lifting desain kita. Jadi respon di sini bisa berupa distribusi beban atau bahkan kita bisa memprediksi
ke arah mana objek tersebut bergerak kalau misalnya atau miring kalau misalnya posisi hook yang kita desain itu tidak pas ada di COG-nya. Nanti nanti kita ada satu contoh atau case yang berkaitan dengan ini. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan COG, saya jelaskan dulu mengenai perhitungan reaksi perletakan. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum punya background dari engineering. Jadi dalam analisa structure itu ada tiga jenis perletakan yang biasa eh, kita gunakan. Perletakan ini bisa kita analogikan sebagai support ya. Jadi ada tiga jenis yang biasa kita gunakan. Yang pertama itu adalah perletakan sendi. Biasanya dilambangkan dengan segitiga seperti ini. Terus perletakan roll itu biasa dilambangkan dengan ada adanya roll atau lingkaran. Bisa bisa eh, tadi perletakan sendi seperti ini. Nah, perletakan roll itu bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi ada roll. Terus yang ketiga itu perletakan jepit, biasanya dilambangkan dengan garis. Jadi biasanya itu seperti ini, seperti ini, gitu. Nah, perletakan ini kita bisa analogikan sebagai tumpuan atau lifting point. Perbedaan antara sendi roll dan jepit ini, eh, kalau sendi dia menahan dua jenis gaya, yaitu vertikal dan horizontal. Jadi dia menahan dia menahan arah vertikal dan menahan arah horizontal. Kalau dia roll, dia menahan cuma satu jenis gaya aja. Dia cuma menahan vertikal aja. Artinya pada saat dikasih gaya horizontal, dia masih bisa bergerak ke arah sini misalnya, gini, gitu. Dia masih bisa bergerak. Sedangkan kalau jepit, dia menahan tiga jenis beban. Pertama itu vertikal. Tidak. Kalau jepit, pertama dia menahan vertikal, kemudian dia menahan horizontal, sama menahan momen. Jadi kalau misalnya kita kasih beban di sini, dia menahan vertikal, terus ini karena ini ada jarak, berarti kan ada momen nih di sini di perletakannya. Nah, si perletakan ini menahan momennya itu. Jadi kalau melendut dia bakalan kayak gini. Melendutnya gini gitu. Gitu. Lain kalau misalnya yang sendi roll kita kasih beban ini kan ada jarak nih ke perletakannya. Tapi dia nggak menahan momen. Nah, kalau dia dikasih beban, lendutannya itu dia akan seperti ini. Gini. Ya, gini. Gitu. Jadi momennya itu dirilis di sini. Dia nggak menahan, bebas dia bebas melendut gitu. Lain sama yang dijepit. Kalau dia dijepit berarti dia di sini lendutannya itu gini, seperti itu. Seperti itu mengenai perletakan ya. Terus dalam analisa structure kita mengenal dua kategori structure. Pertama itu statis tertentu, yang kedua itu statis tertentu. Nah, untuk di perhitungan yang kita sekarang ini, kita hanya akan menggunakan statis tertentu. Karena untuk statis tertentu itu cukup kompleks perhitungannya. Karena kita butuh memperhitungkan faktor lendutan atau defleksi,
dan material properties yang dari material tersebut gitu. Jadi untuk saat ini kita cuman sampai statis tertentu aja. Jadi dalam perhitungan ini kita cukup eh, karena dia statis tertentu, berarti kita hanya menggunakan syarat kesetimbangan yang di awal tadi kita udah bahas, yaitu total force sama dengan nol dan total moment sama dengan nol. Itu aja yang perlu diingat. Jadi mau desain lifting serumit apapun, selama kita mau mendesain suatu lifting yang seimbang, maka kita harus memenuhi kedua syarat itu. Jadi ini contohnya untuk struktur balok sederhana. Terus ada beban di tengah sebesar 20 Newton. Terus kita mau menghitung reaksi perletakan A dan B. Jadi sekali lagi perletakan ini kita bisa analogikan sebagai lift point ya, atau bisa sebagai pondasi seperti itu. Tapi karena pekerjaan kita berkaitan dengan lifting, maka kita analogikan sebagai lift point aja, lifting point. Karena jenis perletakan ini adalah sendi roll, maka tidak ada momen yang bekerja di perletakan atau momen sama dengan nol. Nah, dari sini kita mulai menghitung reaksinya. Jadi untuk reaksi perletakan di A, maka kita gunakan total momen di B sama dengan nol. Sigma MB sama dengan nol. Itu. Nah, apa aja momen di B itu? Pertama ada RA, RA, reaksi dari A itu sendiri dikalikan jaraknya ke B 10 meter. Ini dikurang 20 Newton. 20 Newton itu bebannya dikalikan 5 meter jaraknya ke B. Ini 5 meter. Terus itu kita sama dengankan dengan nol. Karena syaratnya itu ya. Berarti dari sini kita bisa dapat RA kali 10 meter. Jadi yang ini yang 20 Newton kali 5 meternya kita pindah ke kanan. Berarti RA kali 10 meter sama dengan 20 Newton dikali 5 meter. Sehingga kita dapat RA-nya adalah 10 Newton. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ada Ada pertanyaan? pertanyaan? Mungkin teman-teman yang belum pernah dapat yang belum belum punya background engineering sebelumnya. Ya, Belum ada, Pak Kak. Rahmat, masih masih aman? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Ya, Teman-teman sebelum yang kita belum, yang nggak dari engineering terutama ya, bisa bisa bertanya lebih banyak ya. sebelum kita melangkah lebih Kalau jauh. saya ngitungnya biasanya pakai sub 2000 itu tuh ini Bu. Ya, betul, Pak. Ya, sama Ah, aja sih, cuman iya. ini lebih basicnya lagi, Pak. Hmm. Ah, Kalau nggak ada yang udah, ditanya, bisa dilanjut ya. ya. Kita lanjut ya. eh Kemudian eh, kita menghitung reaksi di B. Kita tadi kan RA udah dapat nih. Nah, sekarang kita mau menghitung reaksi di B atau RB. Berarti kita pakai total momen di A sama dengan nol. Nah, apa aja momen di A ini? Pertama ada RB-nya. RB, RB dikali jaraknya ke A. Karena rumus momen kan gaya dikali jarak ya. Berarti ada RB dikali 10 meter. Terus dikurang 20 Newton dikali 5 meter jaraknya ke A. Sama dengan nol. Terus yang ini 20 Newton kali 5 meternya kita pindah ke kanan. Berarti kita bisa hitung RB-nya 10 Newton. Gitu. Berarti kita udah dapat RA sama RB. Itu
Berarti kita sudah memenuhi syarat yang total moment sama dengan 0. Terus kita cek dengan total total gaya yang bekerja sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Karena di sini sigma F-nya adalah vertikal aja, berarti saya tulis sigma vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya apa aja yang bekerja vertikal? Ada RA, ada RB, sama bebannya 20 Newton. Nah, kalau hasilnya udah 0, berarti reaksi kita tadi itu udah benar. Sama dia udah dalam posisi setimbang. Seperti itu. Contoh berikutnya adalah eh, case-nya sama seperti yang sebelumnya, tapi beban 20 Newtonnya ini berada nggak pas di tengah dari bentangnya itu, melainkan 3 meter dari titik A atau 7 meter dari titik B. Ya. Nah, caranya sama aja. Pertama, kita mau menghitung reaksi di A. Berarti kita pakai total sigma momen di B atau total momen di B sama dengan 0. Nah, gaya apa aja yang ada di momen apa aja yang ada di B? Pertama ada akibat RA, RA-nya dikali 10 meter jaraknya ke titik B. Terus dikurangi 20 Newton dikali 7 meter jaraknya ke titik B sama dengan 0. Terus ini yang 20 Newton kali 7 meter kita pindah ke kanan, berarti kita dapat RA-nya 14 Newton. Kalau untuk RB-nya berarti kita pakai total momen di A sama dengan 0. Ya, berarti ya ada apa aja momen di A? Berarti ada RB dikali 10 meter, terus dikurangi 20 Newton dikali 3 meter. Jaraknya ke titik A. Sehingga kita dapat RB-nya 6 Newton. Itu untuk syarat total momen sama dengan 0. Terus untuk total force sama dengan 0, kita cek karena dia cuma vertikal aja berarti sigma force vertikal sama dengan 0. RA gaya-gaya vertikalnya ada RA, RB sama terus dikurangi 20 Newton karena arahnya berbeda dengan RA dan RB. Berarti setelah kita dapat dia 0, berarti structure ini udah dalam posisi setimbang dan perhitungan reaksi kita sudah oke, udah benar seperti itu. Berikutnya contoh yang sama, dia beban 20 Newton tapi dia 8 meter dari titik A. Berarti kita di sini kita mau menghitung reaksi di A dan di B-nya ya. Nah, untuk menghitung reaksi di A berarti kita nolkan, kita pakai sigma momen di B sama dengan 0. Sehingga kita dapat RA, berarti momen di B itu ada apa aja? Berarti ada satu RA dikali 10 meter. Terus ada 20 Newton dikali 2 meter kan ya, sini 2 meter. Nah, itu berarti rumusnya bisa jadi RA kali 10 meter dikurangi 20 Newton dikali 2 meter. Sehingga kita dapat RA sama dengan 4 Newton. Nah, untuk reaksi di B, berarti kita pakai total momen di A sama dengan 0. RB dikali 10 meter dikurangi 20 Newton dikali 8 meter. Sehingga kita dapat RB-nya 16 Newton. Habis itu kita cek equilibriumnya atau kesetimbangannya. Atau pakai sigma force sama dengan 0. Karena di sini cuma vertikal, berarti sigma vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya apa aja yang vertikal? Ada RA, ada RB, ada terus dikurangi 20 Newtonnya sama dengan 0.
Gitu. Karena dia udah nol berarti reaksi kita yang kita hitung tadi sudah benar dan posisi structure kita udah keadaan setimbang. Seperti itu. Nah, contoh case berikutnya adalah eh, mencari reaksi perletakan akibat beban merata sebesar 10 Newton per meter dan panjangnya adalah panjang dari beban itu 4 meter. Posisi beban berada di 4 meter dari titik A. Nah, untuk case ini pertama kita ubah dulu beban merata tersebut menjadi beban terpusat. Caranya adalah dengan mengkalikan besar beban merata yang tadi itu dengan panjangnya. Jadi 10 Newton per meter, 10 Newton per meter ini kita kalikan dengan panjangnya. Sehingga kita dapat beban terpusatnya itu atau kita sebut di sini kita sebut aja dia W sama dengan 40 Newton. Nah, posisinya 40 Newton ini itu ada di tengah-tengah dari beban merata itu. Ini. Nah, sekarang berarti dengan begitu kita bisa menyederhanakan sistemnya ini menjadi seperti ini. Dengan W berada di eh, 6 meter dari A. 4 meter plus 2 meter sama dengan 6 meter. Nah, 2 meter ini itu dari tengah-tengahnya si panjang panjang apa namanya distributed load-nya itu. Nah, dari sini kita bisa menghitung caranya dengan cara yang sama yang eh, sebelumnya. Jadi kalau kita mau menghitung reaksi di A berarti kita nolkan eh, kita gunakan total sigma momen B sama dengan nol. Ada apa aja ya, momen di B berarti ada RA dikali 10 meter dikurangi 40 Newton bebannya tadi W-nya ini dikali dengan eh, 4 meter. 4 meter itu jarak dari bebannya itu ke titik B itu sama dengan nol. Terus ini yang 40 Newton kali 4 kita pindah ke kanan berarti sekarang kita bisa menghitung RA-nya. Jadi kita dapat RA-nya 16 Newton. Seperti itu. Berarti, sekarang untuk menghitung RB-nya berarti kita pakai total momen di A sama dengan nol. Ada apa aja momen di A? Pertama ada RB kali 10 meter. RB kali 10 meter jaraknya ya ke titik A. Sama ada 40 Newton W dikali 6 meter jaraknya ke titik A. Sehingga kita dapat RB sama dengan 24 Newton. Terus kita cek kesetimbangannya, hasilnya 0, berarti eh, perhitungan reaksi kita sudah benar. Atau strukturnya sudah setimbang, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Pak, itu kan 10 Newton per meter ya, Ya, yang bebannya ya. Nah, kalau iya misalnya betul. kita cuma dapat kasusnya 10 Newton aja dengan panjang 4 meter gimana? Dengan lebar 4 meter. Jadi berarti 10 Newton itu dia udah totalnya itu, Pak. Jadi misalnya kalau kayak ini, berarti itu udah langsung W sama dengan 10 Newton misalnya. W sama dengan 10 Newton. Ya, reverse engineeringnya berarti kalau kita mau bikin jadi distributed load, ya 10 Newton dibagi berapa panjangnya 4 meter. 4 meter misalnya ya. Ya udah tinggal 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 2,5. 2,5 Newton per meter gitu. Nah, itu berarti bentuknya seperti ini. Ini 4 meter, ini Q-nya 2,5 Newton per meter. Atau ya bisa kita langsung aja pakai yang 10 Newton itu. 10 Newton itu kita ibaratkan sebagai W.
di mana titik tengahnya, yaitu diposisikan sebagai bebannya, Pak. Gitu, Pak. Oke Pak, Pak saya mau nanya lagi satu, maaf. Maaf balik Ah, lagi ke awal ya. Untuk yang, kayak sigma momen itu sama dengan nol dari mana lagi? Soalnya tadi oh, suaranya agak putus-putus. oh gitu. Jadi sigma moment itu, jadi gini, kan eh, di analisa structure itu kita tahu ada tiga jenis perletakan. Pertama itu ada eh, yang sendi. Sendi itu dia segitiga ya, sendi. Nah, dia itu menahan dua jenis gaya aja. Pertama itu adalah eh, vertikal, gaya vertikal, sama horizontal. Itu yang pertama untuk yang sendi. Nah, yang untuk roll itu biasanya yang kita ada roll gitu ya. Itu bisa segitiga terus di bawahnya ada lingkaran atau bisa juga seperti ini. Nah, ini roll dia menahan satu jenis gaya aja. Dia cuma menahan vertikal aja. Artinya kalau dia misalnya dikasih gaya eh, horizontal. Nah, ini karena dia roll kayak kayak kita misalnya eh, kasih pipa scaffolding, misalnya kita mau memindahkan beam, nah kita kasih kasih pipa scaffolding, terus kita tinggal dorong aja gitu ya. Nanti kan dia berputar kan ya rollnya itu ya. Nah, artinya dia di sini bisa bisa bergerak secara horizontal. Jadi dia nggak menahan horizontalnya, nggak kayak sendi tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya perletakan eh, jepit jepit. Nah, ini dia menahan tiga jenis gaya. Pertama vertikal, terus horizontal, sama momen. Nah, kalau perletakan jepit ini, misalnya dia kita kasih beban sini, dia akan menahan vertikal, sama nanti kan karena dia di sini ada jarak, berarti kan dia nanti akibat P-nya ini nanti akan ada momen di sini, ya kan? Nah, karena dia jepit, berarti nanti ada reaksi si jepitnya itu bereaksi, ngasih reaksi di sini melawan melawan si momen akibat P-nya itu. Itu. Terus lendutannya pun kalau dia dikasih beban P ini dia akan melendut seperti ini. Ini gini, terus gini, gitu ya. Lain lain ceritanya kalau misalnya dia sendirol misalnya ya sendirol karena dia nggak menahan momen pada saat dikasih beban seperti ini dia akan lendutannya seperti ini. Bedakan ya antara yang ini sama yang ini. Di sini dia agak datar terus ini seperti ini gitu. Karena di sini dia ditahan momennya. Sedangkan di sini enggak. Artinya di sini momennya sama dengan nol. Momen di sini juga sama dengan nol gitu. Dari sinilah kita berangkat eh, untuk perhitungan total momen sama dengan nol gitu. Gitu gitu kira-kira Pak. Menjawab nggak kira-kira? Oke Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi contohnya untuk sendi roll ini juga bisa dilihat di misalnya eh, di lifting ya, untuk di lifting. Kan kalau kita punya pad eye ya, pad eye.
seperti ini ya bentuknya, anggaplah seperti ini. Nah, ini kan ada apa namanya? Ada pinhole. Terus di dalamnya nanti ada dimasukin pin dari shackle-nya. Nah, ini slingnya atau shackle-nya ini kan bisa bergerak kemana-mana nih. Ini bisa ke sini atau bisa bergerak ke sini, gitu ya. Nah, itu artinya dia rotasinya nggak ditahan atau dirilis atau momennya nggak ditahan seperti itu. Beda halnya kalau misalnya kita pakai misalnya eh, pad eye. Ini contoh apa ya? Contoh ngawur lah istilahnya. Ada pad eye, eh, terus ada pin. Tapi pinnya ini kita kita welding ke pad eye-nya itu. Jadi si shackle-nya itu kalau misalnya dia kayak gini, ya udah dia fix gitu aja. Dia ditahan gitu aja. Jadi misalnya kalau ada bebannya itu awalnya ke arah sana, terus tiba-tiba dia dikasih arah sana, dia tetap 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 pinnya itu tetap gini, cuman nanti bebannya mungkin ke arah sana, gitu. Nah, di sini nanti ada momen yang tertahan sama si weldingnya itu, gitu kira-kira. Semoga menjawab ya, teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Berarti pengertiannya, maaf Pak Nelson. Iya, Pak. Ya, jadi sigma M sama dengan nol itu artinya berarti semua momen gaya terhadap titik tertentu itu harus ininya seimbang gitu kan, tidak berputar gitu kan. eh Sigma momen sama dengan nol ini artinya bukan Jumlah semua momen sama gaya dengan nol. terhadap Ya, iya. momen di titik itu sama dengan nol, Pak. Jadi kalau misalnya Berarti kita mau cari di sini momennya berapa ya, momennya nol gitu. Nah, apa aja hmm, momen yang ada di situ kita hitung berdasarkan gaya-gaya yang bekerja. Jadi misalnya kayak RB dia punya jarak kan ya ke titik A, gitu ya, ada 10 meter. hmm, Nah, itu mengakibatkan momen di titik A. Terus nanti ada 10 Newton kali 4 meter. Nah, ada jarak ke titik A, berarti dia mengakibatkan momen. Terus kita jumlahkan semuanya, eh, itu harus sama dengan nol karena dia diperletakkan sendi. Titik yang kita tinjau itu diperletakkan sendi, artinya momennya nggak ketahan gitu, Pak. hmm. Supaya barang tidak berputar gitu ya. Betul, betul, betul. Ah, oke, siap. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kita lanjut aja ya. Nah, sekarang kalau misalnya contoh berikutnya, kalau ada dua beban terpusat misalnya, beban P1 sebesar 10 Newton, lokasinya di 2 meter dari titik A atau 8 meter dari titik B. Dan beban P2 sebesar 20 Newton, lokasinya di 5 meter dari titik A atau 5 meter dari titik B. Nah, cara mencari reaksi perletakannya adalah kita pisahkan perhitungannya antara akibat P1 dengan akibat P2. Jadi perletakan akibat P1 kita hitung terpisah dari reaksi perletakan akibat P2. Setelah semuanya udah kita dapat, baru kita tinggal totalkan seluruhnya. Nah, untuk yang pertama kita hitung akibat P1, berarti kan kita bisa menghitung dengan cara yang sebelumnya ya.
kita mau cari reaksi di A, berarti kita total momen di B sama dengan nol. Berarti RA dikali 10 dikurangi 10 Newton dikali 8. Karena jaraknya ini adalah 8 meter ya. Berarti RA-nya kita dapat 8 Newton. Untuk cari RB berarti kita nolkan total momen di A. Sehingga kita dapat reaksi di B-nya itu 2 Newton. Gitu. Jadi caranya sama aja yang kayak sebelumnya. Kemudian kita cari juga untuk yang akibat P2-nya 20 Newton. P2 kan dia 20 Newton, dia ada di tengah-tengah. Caranya sama aja, kita cari reaksi di A, berarti kita nolkan momen di B. Terus kita mau cari RB, kita nolkan momen di A. Nah, untuk RA akibat P2 kita dapat 10 Newton, untuk RB akibat P2 kita dapat 10 Newton juga, karena dia ada di tengah-tengah ya. Habis itu total reaksinya ya kita tinggal totalkan aja ya. Reaksi di A berarti RA akibat P1 ditambah RA akibat P2. Terus untuk reaksi di B berarti reaksi di B akibat P1 plus reaksi di B akibat P2. Jadi reaksi di A kita dapat 10 plus tadi berapa 8 Newton ya. 10 plus 8 berarti 18 Newton gitu. Untuk reaksi di B berarti 10 Newton plus 2 Newton, 12 Newton gitu. Nah, habis itu kita tinggal equilibrium check eh, total force sama dengan nol. Force-nya ada RA, ada RB, terus dikurangi P1 sama P2, hasilnya adalah nol. Berarti reaksi kita tadi itu udah perhitungannya sudah oke. Begitu. Nah, berikutnya adalah contoh eh, kita punya dua beban. Eh, di sini kita P1 itu sebesar 10 Newton dan reaksinya itu eh, P1-nya 10 Newton, dia di 2 meter di sebelah kanannya B ya. Terus P2-nya itu 20 Newton, dia ada di 5 meter dari titik A atau 5 meter dari titik B. Caranya sama aja, cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah tanda plus minusnya. Yang mau saya tekankan di sini ada penggunaan tanda plus minusnya. Jadi misalnya untuk menghitung akibat P1, berarti kita kan pakai RA, kita mau menghitung RA. Berarti kita pakai sigma momen B sama dengan nol, ya kan? Nah, apa aja sigma momen di B eh, ini? Pertama ada RA-nya itu sendiri dikali 10 meter. RA kali 10 meter. Nah, tapi di sini P1-nya itu ada di sebelah kanan B. Nah, jadi kalau misalnya RA-nya, kalau misalnya yang perlu diperhatikan sini adalah arah rotasinya dari beamnya, sistemnya, strukturnya tersebut. Jadi kalau RA-nya bekerja, kita anggaplah dia eh, akan memutar eh, strukturnya itu seperti ini, gini ya. Berarti arah momennya seperti ini ya. Ini MA. Nah, M MRA. Kita misalkan MRA. Nah, akibat P1, dia akan memutar searah dengan yang akibat dari RA tadi. Seperti ini. Itu. Benar nggak? Nah, untuk itu, berarti total momen di B itu akan saling menjumlahkan. Jadi RA1 dikali 10 meter plus 10 Newton dikali 2 meter. Begitu. Nah, sama dengan nol. Berarti kita pindahin di sini. Berarti nanti kita dapat RA1 sama dengan minus 2 Newton. Minus 2 Newton artinya akibat P1 ini, RA-nya ini
akan bereaksi seperti ini. Ra sama dengan minus 2 Newton. Seperti itu. Nah, kalau untuk reaksi di B, berarti kita pakai total momen di A sama dengan nol. Nah, apa aja momen di A? Pertama ada RB dikali 10 meter jaraknya ini. RB akibat RB ini berarti kan momennya itu misalnya kalau arahnya ke atas, berarti dia momennya itu gini ya. Terus kalau akibat P sama dengan 10 Newton, dia akan memutar batangnya ini, beam ini seperti ini. Sehingga di sini kita pakai tanda minus. Ya, artinya dia saling mengurangi. RB dikali 10 meter dikurangi 10 Newton dikali 12 meter. Sehingga kita dapat RB-nya akibat P1 itu adalah 12 Newton. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mengenai kapan menggunakan plus, kapan menggunakan minusnya. Ada pertanyaan? Paham semua ya? Sunyi Kalau senyap nih. Gimana teman-teman? Masih masih stay tune ya? Masih Bu, masih. Masih oke ya? ah, Oke, oke. Yang oke. penting teman-teman masih stay tune, kita nggak masalah nih ya. Bener ya, Dek ya? Iya, iya. Lanjut, lanjut. Ah, jadi perlu diperhatikan penggunaan tanda plus minusnya ya teman-teman ya. Nah, setelah kita dapat di akibat P1 sama dengan 10 Newton, baru kita lanjut dengan P2 sama dengan 20 Newton. Caranya sama aja, nggak ada yang ini ya. Pokok kita cari Ra berarti total momen di B sama dengan nol, sehingga kita dapat Ra-nya 10 Newton. Terus yang Rb kita pakai total momen di A sama dengan 0, berarti RB-nya kita dapat 10 Newton. Habis itu udah dapat reaksi dari akibat P1 sama P2, kita tinggal totalkan aja. Ra kita dapat 8 Newton, RB-nya kita dapat 22 Newton. Seperti itu. Terus kita cek equilibriumnya atau kesetimbangannya pakai total force sama dengan 0. Gaya vertikalnya ada apa aja? Ada RA, ada RB, terus dikurangi P1 sama P2. Kalau hasilnya 0 berarti eh, hitungan reaksi kita udah benar. Gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah mencari COG-nya. Dan apa kaitannya dengan perhitungan reaksi tadi. Jadi sebenarnya kita kita udah punya rumus yang untuk menghitung, yang mempermudah untuk perhitungan perhitungan COG ini. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah kita harus tahu basicnya dari mana sih dapat rumusan ini gitu loh. Jadi untuk mencari COG menggunakan reaksinya tadi, jadi eh, sebentar sebentar. Jadi di contohnya ya misalnya yang ini dari case yang sebelumnya ya. eh, Terdapat dua beban P1 10 Newton, jaraknya 2 meter dari titik A, dan P2-nya sebesar 20 Newton, jaraknya 5 meter dari titik A. Ini dari case yang 5 ya, case 5 yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak COG dari beban-beban gabungan tersebut? Yang terus yang perlu dipahami di sini adalah bahwa COG gabungan itu merupakan gabungan dari beban-beban yang bekerja eh, yang dikonversi menjadi satu buah beban. Tapi lokasinya kita nggak tahu di mana. Di sini saya misalkan sebagai P ini.
Jadi misalnya ada P1, P2, P1 10 Newton, P2 20 Newton. Nah, beban gabungannya itu P atau saya sebut P, saya misalkan dia ada di sini. Berjarak X1 dari A atau X2 dari B. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Tadi kan reaksinya dari case 5 kita udah dapat ya. RA sama dengan 18 Newton, terus RB-nya 12 Newton. Beban gabungannya adalah 30 Newton. P1-nya 10 Newton, P2 20 Newton, berarti P-nya itu 30 Newton. Nah, kita pakai bebas mau pakai sigma momen A atau sigma momen B sama aja. Nah, di sini saya pakai sigma momen A sama dengan 0. Nah, momen di A itu apa aja? Berarti ada RB dikali 10 meter dikurangi P dikali X. P dikali X. Ini. Saya misalkan si ujinya sejauh X dari titik A gitu ya. Berarti P kali X sama dengan RB. Ini kita pindah ke sana. P kali X sama dengan RB dikali 10 meter. Berarti X kita bisa hitung 12 Newton dikali 10 meter dibagi 30 Newton bebannya. Sama dengan 4 meter. Berarti COG-nya, gabungannya itu berada di 4 meter dari titik A. 4 meter. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung reaksi, mau dibolak-balik gitu ya. Kalau misalnya ada ini dia P 30 30 Newton, jaraknya adalah 4 meter. Ini kalau kita mau menghitung reaksinya RA sama RB-nya, ini reaksinya akan sama dengan reaksi yang seperti ya dari sistem yang ini. Seperti itu gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Clear, Bang. Clear ya? Nah, ini contoh berikutnya. Jadi ini dari case 6 tadi ya. P1 10 Newton, P2 20 Newton. Kita misalkan P atau beban gabungannya itu, kita mau menghitung COG-nya, kita misalkan COG-nya ada di sini nih. Gitu. Atau beban gabungannya itu ada di sejauh X1 dari A atau sejauh X2 dari B. Tadi kan kita udah hitung reaksinya untuk RA kita dapat 8 Newton, untuk RB kita dapat 22 Newton. Berarti kita bisa sederhanakan nih sekarang kayak gini. Nah, sekarang kita mau menghitung eh, yang kita cari itu bukan lagi reaksinya, tapi di mana posisi X1 atau X2 ini. Kita pakai total momen di A sama dengan 0, atau mau pakai momen di B juga nggak masalah. Sini saya pakai total momen di A sama dengan 0, berarti ada RB dikali 10 meter dikurangi P dikali X1 sama dengan 0. Ini kita pindah ke sini, berarti kita bisa hitung X1-nya sebesar 7,33 meter. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk eh, ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah rumus untuk mencari COG, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, ini udah ada di pelajaran fisika SMA sebelumnya. Jadi rumus ini diturunkan dari perhitungan struktur statis tertentu. Jadi kita misalkan ada dua beban di atas struktur beam ini ya, P1 dan P2. Jumlah beban ini bebas. Misalnya ada tiga beban, nanti di rumusnya itu kita itu mengikuti, berarti P-nya nanti ada tiga dan X-nya juga ada tiga, begitu selanjutnya. Jadi seperti yang sebelumnya kita cari reaksi eh, perletakannya ya.
Misalnya kita mau misalnya aja kita hitung pakai RB dulu. Berarti kan untuk mencari RB kita pakai total momen di A sama dengan nol, ya kan? Sehingga kita dapat RB dikali X dikurangi P1 dikali X1 jaraknya ke A, terus ada P dikurangi P2 dikali X2 sehingga kita kita bisa pindahin P1 X1, P2 X2-nya ke sini ke kanan sehingga kita dapat RB sama dengan P1 kali X1 plus P2 X2 dibagi X. Itu untuk reaksi di B. Oke. Nah, tadi kan kita udah sebutkan kalau COG itu merupakan COG gabungan itu merupakan eh, gabungan dari dua beban yang kita nggak tahu di mana eh, posisinya. Jadi saya misalkan di sini dia adalah X3 dari eh, titik A. Jadi ini ini kita sederhanakan menjadi gambar yang di sebelah kanan ya. Berarti dengan menggunakan total momen di A sama kayak yang sebelumnya, berarti kita bisa menghitung RB-nya ya. RB sama dengan eh total momen di A sama dengan nol, berarti RB dikali X dikurangi P dikali X3 sama dengan nol. P kali X3-nya kita pindahin, P habis itu kita bisa dapat X3 sama dengan RB dikali X dibagi dengan P. Nah, RB-nya tadi kita udah hitung berapa, terus kita substitusi ke sini, sehingga kita dapat X3 sama dengan P1 dikali X1 plus P2 dikali X2 dibagi P. Jadi misalnya kalau kita punya P1, P2 ini ya, atau kita mau hitung hitung coba pakai yang ini ya, case yang ini. Nah, tanpa tanpa tahu perletakannya pun kita udah bisa menghitung COG-nya gitu. Jadi misalkan kasusnya seperti ini, P1-nya sama dengan 10 Newton, P2-nya sama dengan 20 Newton. Nah, X-nya itu adalah eh, X1, X2 ini kita hitung dari satu reference point. Jadi ini kita sebut, misalkan kita reference point kita di A. Oke. Berarti X1-nya sama dengan 5 meter. Terus X2-nya adalah 12 meter. Berarti eh, rumusnya tadi kan COG-nya sama dengan P1. P1-nya tadi 10 Newton dikali, oh iya salah ini. Ini kita anggap X1 lah biar gampang. Ini X2. X1-nya 12 meter dikalikan jarak ke titik reference point ya 12 meter ditambah P2-nya 20 Newton dikali jaraknya ini 5 meter terus dibagi dengan eh, totalnya P1 plus P2 10 plus 20 berarti 30 Newton. Berarti berapa tuh? 10 kali 12 ditambah 20 dikali 5 dibagi 30. 7,33 sama dengan perhitungan kita dengan menggunakan reaksinya tadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kedepannya kita nggak balik lagi menghitung reaksi-reaksinya, kita bisa langsung menggunakan rumusan yang tadi eh, di kesimpulan ini. Terus kalau misalnya ada tiga tiga gaya nih, tiga beban gitu, ya udah kita tinggal tambahin aja di sini di rumusannya jadi plus P3 dikali X3 gitu. Tapi tetap X1 sama X1, X2, X3-nya ini tetap kita harus hitung dari satu reference point. Jadi misalnya kita reference point-nya di A, nah X1-nya ya kita hitung dari A seperti itu. Terus X2-nya kita hitung dari A. Terus X3-nya kita hitung juga dari A.
Jadi penentuan datumnya itu nanti yang menentukan gitu. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Lebih gampang yang terakhir ini, Pak Nelson ya. Iya Pak. Iya Berarti pasti Pak. 7,33 dari reference A berarti Bang ya. Betul, betul, betul. Jadi karena kita cuman mau menghitung COG, ya kita bisa langsung aja pakai pakai rumusan yang ini. Cuman tadi ya saya agak bawa dulu melenceng supaya kita paham nih, ini dari mana sih asalnya rumusan ini gitu. Jadi supaya lebih lebih apa ya, ada exercise di pikiran kita. Oh ini logiknya seperti apa gitu. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau kalau saya rasa ini apa basicnya besok besok kita masuk ke perhitungan yang untuk 2 dimensi sama yang 3 dimensi. Basicnya ya sama aja eh, dari sini juga gitu lah. Jadi nggak besok itu sebenarnya eh, nggak terlalu. Kalau ini udah paham, eh, besok itu udah nggak terlalu sulit lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mengganjal nih hari ini, mending di kita bahas sekarang biar besoknya nggak terlalu ini lagi. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum Mas Nelson. Belum belum ya Pak ya. Saya rasa itu aja untuk hari ini. Besok kita masuk ke perhitungan COG eh, untuk yang 2 dimensi sama yang 3 dimensi, plus sama perhitungan berat untuk lifting yang biasa kita gunakan gitu. Seperti apa itu gross weight, net weight, NTE atau not to exceed, atau sama pengenalan mengenai konsep-konsep eh, perhitungan COG envelope seperti itu, atau apa itu COG faktor seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke Kak Dian. Topiknya hari ini udah selesai ya, berarti ya. Tadi saya ke toilet sebentar. Jadi besok kita lanjut di jam yang sama ya, teman-teman ya, eh, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Besok kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nanti saya akan kirimkan materi yang bahasa Inggris ini. Kenapa ada 2 materi? Sebenarnya sih isinya sama, hanya sekarang eh, untuk lebih meringankan beban dari para speakernya kita nih. Jadi kita seragamkan semuanya sekarang materi dalam bahasa Inggris. Jadi kalau nanti ada kelas bahasa Inggris nggak harus ditranslate lagi ke dalam bahasa Inggrisnya. Kemarin saya minta ke Bang Nelson untuk menambahkan topik force sama mass yang di depan. Jadi supaya lebih lebih memahami. Tapi intinya sama topiknya. Nanti saya kirim untuk yang topik bahasa Inggris juga ke teman-teman semua. Terus mungkin itu aja ya. Nanti rekaman video nanti besok baru kita kirimkan. Dan teman-teman hari ini topiknya sudah selesai.
Selamat malam buat teman-teman semua. Nanti kita lanjut lagi ke besok. Itu aja ya, Dek ya, berarti ya. Iya, Kak. Udah aman ya, nggak ada lagi yang bertanya ya. Oke, Bu. Nggak ada lagi yang bertanya ya. Nggak Kalau ada Kurang lagi yang lama. bertanya ya, teman-teman ya. Kalau masih ada yang bertanya, silahkan. Tapi kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri topiknya. Kita lanjutkan besok. Besok kalau masih ada pertanyaan, bisa juga ditanyakan besok. Biasanya kan udah dicoret-coret, diiniin, terus nggak ada yang nggak paham, besok masih bisa ditanyakan. Besok Zoom akan kita buka jam biasa kayak tadi 6.45 sudah kita buka, 6.45, 6.50 sudah kita buka. Jadi kita bisa lanjut on time. Pak Septian Trilaksono nih unmute, ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita akhirin? Enggak Bu, maaf tadi kepencet aja. Oh, Makasih Bu. ya wes. Ya. Jadi udah aman ya. Ini aja ya. Berarti ya. Bentar ya, saya stop recording dulu.